Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kembali lagi di pertemuan mata kuliah Tarikh Adab. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan mengenai ragam jenis sastra Arab dan perbedaan antara adab, ilmu, dan akhlak. Saya Reza Muhammad Aufi dengan teman saya Muhammad Alwan Nur Zuhaida akan menerangkan poin-poin yang terdapat dalam penjelasan kami yang kami rangkum dalam PowerPoint. Monggo disimak. Yang pertama yaitu sastra Arab, Al-Adab Al-Arabi. Sastra Arab pada abad keempat, kata adab sudah menjadi sesuatu yang keberadaannya mengandung nilai pendidikan, peningkatan intelektual dan moral manusia, serta ungkapan indah baik berupa syair atau puisi maupun nathar atau prosa. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin, bahwa pada abad keempat, kata adab sudah menjadi sesuatu yang keberadaannya mengandung nilai pendidikan atau at-ta'dib, peningkatan intelektual dan moral manusia tersebut. Sastra Arab sendiri adalah segala bentuk karya dan teks sastra yang tertulis menggunakan bahasa Arab, meliputi teks-teks puisi dan prosa dengan segala jenisnya. Jadi segala sesuatu atau semua karya sastra yang berbentuk atau menggunakan bahasa Arab itu dapat disebut sebagai Al-Adab Al-Arabi. Dan kebanyakan atau bahkan semua itu meliputi teks-teks puisi dan prosa dengan segala jenisnya. Yang selanjutnya yaitu ragam sastra Arab. Sastra Arab terbagi menjadi 5 periodisasi. Yang pertama masa jahiliyah. Masa jahiliyah yaitu sebelum turunnya atau sebelum diutusnya Rasul mengemban amanah menjadi nabi dan rasul. Jadi sebelum adanya Islam. Yang kedua yaitu masa awal masuknya Islam dan kekuasaan Umayyah, yaitu setelah dakwah Islam sudah menyebar luas. Dan masa Umayyah adalah masa kekhalifahan pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga masa kekuasaan Abbasiyah, yaitu masa setelah Bani Umayyah. Lalu yang keempat masa kekuasaan Turki, itu meliputi kerajaan Sulaimaniyah, Konstantinopel, Utsmaniyah, dan seterusnya. Lalu masa modern setelah masa kekuasaan atau kekhalifahan di atas tersebut. Secara keseluruhan ragamnya ada 2, yaitu puisi atau syair dan prosa atau nathar. Jenis nathar, pengertian nathar sendiri adalah an-nathar fahuwa ma laisa bisya'rin minal kalam al-masqul an munmaq bahwa la yataqayyadu biwaznin wala qafiyatin. Prosa adalah ungkapan atau tulisan yang tidak sama dengan syair. Jadi prosa ini bukan syair, tidak terkait atau tidak terikat dengan wazan atau qafiyah. Wazan pasti teman-teman sudah mengerti wazan itu apa. Qafiyah sendiri adalah kalau di bahasa Indonesia itu rima atau huruf-huruf akhir yang sama seperti itu. Kalau syair kan biasanya banyak akhirnya mim, jadi mim terus. Kalau prosa tidak terikat dengan qafiyah. Lalu jenis nathar ada 2, yaitu nathar ghairu fanni dan nathar fanni. Yang pertama nathar ghairu fanni adalah ungkapan prosa yang keluar dari lisan, baik ketika terjadinya percakapan maupun ketika melakukan orasi atau khutbah yang dilakukan secara spontan. Seperti contohnya ketika kalau masa Rasulullah itu ya khutbahnya Rasulullah sendiri, atau khutbah para sahabat, atau khutbah para khalifah yang dilakukan secara spontan. Seperti misal contoh waktu Rasulullah khutbah atau diutus untuk dakwah secara jahar, beliau memanggil semua masyarakat Arab untuk berkumpul di Bukit Sofa. Lalu yang akhirnya nanti turun wahyu yaitu surat Al-Lahab, dikarenakan musuh Rasulullah atau paman Rasulullah sendiri Al-Lahab yang menentang khutbah Rasulullah tersebut.
Lalu nathar fani adalah prosa yang diungkapkan dengan keindahan nilai-nilai sastra yang membekas ke dalam jiwa dan perasaan. Nanti contoh-contohnya akan kami sebutkan atau jenis-jenisnya, seperti misal mungkin prosa di zaman Umayyah atau dari ahli-ahli prosa pada zaman tersebut. Jenis nathar secara umum, nathar jahiliyah terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya al-khutbah atau orasi adalah serangkaian perkataan yang jelas dan lugas yang disampaikan kepada khalayak ramai dalam rangka menjelaskan suatu perkara penting, seperti tadi yang saya contohkan. Lalu al-wasiyat, yaitu ucapan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang, baik dari orang tua kepada anaknya, dari pemimpin kepada anak buahnya, atau dari hakim kepada masyarakatnya. Biasanya wasiat disampaikan oleh seseorang yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, atau seseorang yang hendak melakukan perjalanan. Jadi seperti menyampaikan pesan penting yang harus ya memang seperti wajib disampaikan atau ingin disampaikan oleh penyampai wasiat tersebut kepada, seperti misal orang tua kepada anaknya atau pemimpin ke anak buahnya, seperti itu, atau raja ke pewarisnya. Lalu al-hikam dapat disebut kata-kata mutiara, adalah ucapan kalimat yang meningkas, yang menyentuh, yang bersumber dari pengalaman hidup yang dalam. Di dalamnya terdapat ide yang lugas dan nasihat yang bermanfaat. Al-hikam itu biasanya ada mungkin dari seperti pelajaran hidup yang dialami oleh seseorang, lalu ia merasa bahwa itu sangat penting untuk dijadikan pelajaran, maka ia mengarang dalam suatu tulisan atau suatu perkataan hingga membentuk suatu kata-kata mutiara yang dapat disebut al-hikam. Lalu al-mathal atau amsal merupakan kalimat singkat yang diucapkan pada keadaan atau peristiwa tertentu, digunakan untuk menyerupakan keadaan atau peristiwa tertentu dengan keadaan atau peristiwa asal di mana mathal tersebut diucapkan. Mungkin ketika ada suatu kejadian atau mungkin saat perang. Kalau dulu kan banyak masa-masa kekhalifahan, banyak masa-masa perang, jadi biasanya ada seseorang yang menyerupakan kalimat singkat pada saat kejadian tertentu tersebut terjadi. Belepotan ya. Sudah menyambung dari pemateri pertama. Menyambung dari pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang syair. Dan syair adalah al-kalam al-muwazzan al-muqaffa al-mu'abbar al-akhilah wal al-badi'ah was-suwar al-mu'atharah al-balighah. Yaitu syair adalah ungkapan yang berwazan, yaitu mempunyai ketentuan, berqafiyah, bersajak atau berrima, yang mengungkapkan imajinasi yang indah dan bentuk-bentuk ungkapan yang mengesankan lagi mendalam. Lanjut, puisi syair terbagi atas dua bagian, yaitu syair al-ghina'i dan syair al-hikami atau syair at-ta'limi. Syair al-ghina'i merupakan puisi hiburan yang berisi ungkapan perasaan sang penyair. Syair al-hikami atau syair at-ta'limi adalah puisi yang berisikan pendidikan atau pengajaran. Lanjut, jenis syair. Berdasarkan tujuannya, syair Arab terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, tasbih ghazal, puisi tasbih atau ghazal, puisi yang berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan percintaan. Contoh, syair cinta Khalil Gibran. Lalu yang kedua adalah hamasah atau fakhr, yang digunakan untuk berbangga dengan segala macam kelebihan dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu kaum. Contoh, syair Amr bin Kahfum. Nah, lalu selanjutnya ada syair madah, yaitu digunakan untuk memuji seseorang dengan segala macam sifat dan kebesaran yang dimilikinya, seperti kedermawanan dan keberanian maupun ketinggian budi pekerti seseorang. Contoh, syair Abu Thayyib al-Mutanabbi. Lalu selanjutnya ada syair risa, digunakan untuk mengingat jasa seseorang yang sudah meninggal dunia. Contohnya syair al-Khansa. Selanjutnya ada syair al-hija. Syair hija digunakan untuk mencaci atau mengejek seorang musuh dengan menyebutkan keburukan orang itu. Contohnya syair Farasdak yang terkenal itu. Lalu selanjutnya ada al-i'tidar, digunakan untuk mengajukan uzur dengan alasan dalam suatu perkara mohon maaf dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Contoh, syair Abu Nawas yang berjudul Al-I'tiraf. Dan dalam syair tersebut
Abu Nawas mengeluhkan tentang dosa-dosanya eh, yang dianggap banyak gitu. Lalu selanjutnya ada wasfun, digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian ataupun segala hal yang menarik seperti menggambarkan jalannya peperangan atau keindahan alam dan sebagainya. Contohnya syair Hasan bin Sabit yang di dalam syairnya terdapat pujian kepada Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya adalah hikmah, yaitu puisi berisi pelajaran kehidupan. Contohnya syair Zuhair bin Abu Salma. Lalu ada beberapa contoh syair. Ini adalah contoh syair yang sangat terkenal, yaitu syair Al-Iqtiraf dari Abu Nawas. Contohnya dalam syair ini terdapat ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waqfir durubi fa innaka ghafiru dzambi al azimi dunubi mithlu a'dadi rimali fahabli taubatan ya dzal jalali wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaid kaifah timali. Nah, jadi di sini terdapat, jadi syair tersebut ada qafiyah, yaitu akhiran sajak dua-dua seperti al-jahimi ada mim, lalu al-azimi ada mim, lalu zal jalali ada lam, bawah himali ada lam juga. Lalu lanjut. Nah, ini ada bait puisi yang dibuat oleh Al-Farazdak yang menggambarkan pertikaiannya dengan Jarir, yaitu yang tadi syair hajab kalau nggak salah. Ya. Nah, syair hajab tuh. Itu seperti ini, dan ada artinya juga yang mengandung tentang pertikaiannya dengan Jarir. Lalu selanjutnya perbedaan antara adab, ilmu, dan akhlak. Pengertiannya adab yaitu kullu riyadhatin mahmudah yatakharraju bihal insan fi fadilatin min fadail wa hadhihi riyadhah kama takunu bil fi'li wa hasar nadhari wal muhakat wa bil aqwalil hakimah allati tadammanat halubat ayya ummatin. Itu segala sikap baik yang keluar dari diri manusia seperti halnya berupa perbuatan peniruan yang baik dan perkataan yang bijak. Lalu ada ilmu. Majmu'at ilmu adalah majmu'ah minan nadhariyat wal waqa'i' wal haqa'iq bil idhafati ila manahijil bahthi al mutawajidati fi jami'il mu'allafatil ilmiyah. Sekelompok teori, fakta dan kebenaran dengan mengacu pada metode penelitian yang ditemukan di semua literatur ilmiah. Dan akhlak ibarah an hayati fi nafsi rasikhah tasdaru anha al af'al bisuhulatin wa yusur wa min ghairi hajah ila fikrin wala rawiyatin. Sikap yang terkandung dalam diri seorang yang mana menghasilkan perbuatan dengan mudah tanpa pemikiran dan kesengajaan. Nah, dari ketiga definisi tersebut bisa kita sebutkan perbedaannya antara adab, ilmu, dan akhlak. Yang pertama, adab adalah kode perilaku sopan santun di masyarakat, dan adab itu lebih spesifik dan harus dipelajari secara khusus. Sedangkan ilmu adalah berobjek, ada objek dari ilmu tersebut, lalu bermetode, sistematis, dan universal. Lalu akhlak adalah cara berperilaku, berbicara, dan hidup sesuai dengan pola perilaku yang diharapkan, lebih umum, dan dipelajari dari masa kanak-kanak melalui pengajaran dan sosialisasi. Referensi, dan mungkin sampai sini saja presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.